Terkait laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2023/2024, pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengungkapkan apresiasinya kepada para pemainnya meski tim gagal meraih 3 poin dari markas Persik Kediri. Dalam pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, PSIS Semarang harus berpuas diri dengan 1 poin setelah pertandingan melawan Persik Kediri berakhir imbang 1-1. Meski awalnya Mahesa Jenar berhasil unggul melalui gol Taisei Marukawa pada menit ke-34, Macan Putih berhasil menyamakan skor melalui tendangan penalti Renan Silva pada menit ke-70. Dengan hasil ini, kedua tim harus berbagi poin, dan baik Persik maupun PSIS gagal melanjutkan tren positif mereka. Saat ini, Mahesa Jenar berada di peringkat kelima dengan 15 poin, sementara Macan Putih menempati posisi ke-11 dalam klasemen dengan 12 poin. Gilbert Agius mengakui bahwa para pemainnya menghadapi kesulitan menghadapi permainan agresif dari Persik. Ia menyatakan bahwa meskipun Mahesa Jenar memiliki peluang untuk meraih kemenangan, namun peluang-peluang tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik. Saya pikir, jalannya babak pertama cukup berimbang. Sebab, kami menghadapi kesulitan saat bermain melawan Persik Kediri ketika mereka bermain di kandang, ujar Gilbert dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Persik bermain kuat dan agresif. Saya pikir, pada babak kedua, kami sebetulnya punya 3 hingga 4 peluang untuk mengunci kemenangan. Ya, tapi inilah sepak bola, tambahnya. Hasil imbang ini dianggap adil oleh pelatih asal Malta tersebut, terutama karena Septian David Maulana dan timnya telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Gilbert mengingatkan para pemainnya untuk segera melupakan hasil ini dan fokus pada tantangan mendatang. Pada pertandingan pekan ke-11, Mahesa Jenar akan dihadapkan pada ujian berat ketika mereka menjamu Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Saya merasa senang dengan penampilan para pemain. Mereka telah mencoba untuk memberikan seluruh kemampuannya. Kami harus segera move on dan fokus menatap laga berikutnya, ujarnya. PSIS Semarang meraih 1 poin saat bertanding tandang melawan Persik Kediri dalam pekan ke-10 BRI Liga 1 di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dalam pertandingan tersebut, PSIS menampilkan beberapa pilar inti seperti Gali Freitas, Adi Satrio, Alfeandra Dewangga, dan Lutfi Kamal. Di sisi lain, beberapa pemain yang menjadi andalan musim ini, seperti gelandang Tri Setiawan dan kiper Rizky Darmawan, juga masuk dalam starting lineup. PSIS berhasil mencetak gol ke gawang Persik Kediri yang dijaga oleh Kartika Aji pada menit ke-34 melalui tendangan Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang tersebut berhasil mencetak gol setelah menerima umpan langsung dari Lukas Gama. Meskipun mencetak gol untuk Mahesa Jenar, Taisei Marukawa mengungkapkan rasa ketidakpuasannya terhadap hasil akhir pertandingan kali ini. Saya mencetak gol hari ini tapi yang lebih penting adalah kemenangan untuk tim. Saya pribadi kurang puas dengan hasil ini, kata Taisei. Kisah menarik tentang Carlos Fortes yang mengubah nomor punggungnya untuk menghormati mantan penyerang PSIS Semarang patut dicermati. Sebelumnya, penyerang asal Portugal ini telah menjadi topik pembicaraan sebelum bergabung dengan Laskar Mahesa Jenar. Carlos Fortes sempat terlibat konflik kontrak dengan manajemen Arema FC, tetapi ketegangan tersebut mereda dan Fortes kemudian resmi pindah ke PSIS Semarang. Di awal kedatangannya, Fortes menggunakan nomor punggung 9. Namun, di awal musim Liga 1 2023/2024, Carlos Fortes memutuskan untuk melepaskan nomor punggung 9 sebagai penghormatan kepada mantan penyerang PSIS. Ia kemudian memilih nomor punggung 90.
Perubahan ini terungkap saat Carlos Fortes bermain dalam pertandingan uji coba melawan tim asal Kamboja, Phnom Penh Crown FC. Keputusan untuk mengganti nomor punggung ini diambil oleh manajemen PSIS. Nomor 9 memiliki arti khusus karena merupakan nomor yang pernah dipakai oleh almarhum Erik Dwi Ermawansyah, penyerang kunci PSIS yang ikut andil dalam promosi tim ke Liga 1 pada tahun 2017. Erik Dwi Ermawansyah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun 2019 dalam usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Selain nomor 9, manajemen PSIS juga mengambil langkah serupa dengan memensiunkan nomor punggung 22 yang memiliki makna mendalam bagi Hari Nur Yulianto. Nomor 9 dan 22 kita pensiunkan untuk menghormati dua mantan pemain kita yakni almarhum Erik Dwi dan Hari Nur Yulianto yang berjasa membawa tim kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Jelas Yoyo Sukawi selaku CEO PSIS dalam launching timnya di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Tidak hanya Carlos, beberapa rekan setimnya juga mengganti nomor punggung. Contohnya, Taisei Marukawa yang dulunya memakai nomor 7, namun sekarang menggunakan nomor 10 setelah menukar nomor dengan Vintinho. Pihak Persik Kediri masih menyimpan kekecewaan setelah bermain imbang 1-1 dengan PSIS dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Rasa kekecewaan ini timbul karena wasit Rian Nanda Saputra dianggap telah beberapa kali membuat keputusan yang merugikan tuan rumah. Persik Kediri telah mengajukan protes resmi melalui surat kepada PSSI dan PT LIB, selaku federasi dan operator kompetisi sepak bola di Indonesia. Setidaknya ada 3 kejadian yang diabaikan wasit Rian Nanda Saputra dalam pertandingan yang sangat mempengaruhi hasil akhir, kata Muhammad Syahid Nur Ihsan, manajer tim Persik Kediri. Pertama-tama, Syahid dengan tegas menyebutkan bahwa wasit membiarkan insiden handball terjadi di dalam kotak penalti lawan selama injury time babak pertama, yang dilakukan secara disengaja oleh pemain PSIS, yaitu Wawan Febrianto. Insiden handball tersebut seharusnya berakibat pada pemberian tendangan penalti untuk Persik Kediri. Ironisnya kejadian tersebut terjadi persis di depan wasit Rian Nanda Saputra, ucapnya. Kemudian, pada menit ke-60, wasit membatalkan gol yang berhasil dicetak oleh Persik, meskipun dalam rekaman kamera terlihat jelas bahwa bola sebelumnya telah mengenai tubuh pemain sebelum masuk ke gawang PSIS. Kesalahan terakhir, saat injury time babak kedua wasit kembali mengabaikan dan tidak memberikan pelanggaran kepada Persik. Insiden ini saat Riyadno Abioso dilanggar lawan di dalam kotak penalti PSIS, tuturnya. Ini merupakan kali kedua Persik Kediri mengajukan protes resmi. Sebelumnya, dalam pekan ke-9, saat Persik kalah dari Barito Putra di Stadion Demang Lehman Martapura, mereka juga telah melakukan tindakan serupa. Dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan dalam musim BRI Liga 1 ini, Persik menekankan urgensi PSSI untuk segera mengutamakan penerapan video asisten refere sebagai bagian dari rencana mereka. Berulangnya kepemimpinan wasit yang kontroversial di setiap pekan Liga 1 dapat merusak semangat transformasi sepak bola Indonesia dan mengganggu jalannya kompetisi itu sendiri, ujarnya. Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospit, memberikan pujian kepada salah satu pemain dari tim PSIS Semarang yang tampil solid di lini belakang. Ketangguhan pertahanan dari para pemain belakang PSIS membuat para penyerang Persik merasa kesulitan untuk mencetak gol dalam pertandingan Liga 1 yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dalam pertandingan tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Renan Silva mencetak gol bagi Persik melalui tendangan penalti, sementara Taisei Marukawa berhasil menyumbangkan gol untuk PSIS.
Ketertiban yang terjaga di lini pertahanan membuat beberapa pemain dari Persik hanya mampu mencoba tendangan dari jarak yang cukup jauh. Bayu Otto, pemain Persik Kediri, menjadi sosok yang kerap melakukan percobaan tendangan dari jarak jauh. Namun, kali ini, meskipun memiliki akurasi tendangan yang cukup baik, ia belum berhasil mengarahkan bola ke gawang PSIS yang dijaga oleh Rizky Darmawan. Meski beberapa kali mencoba, tendangan dari Bayu Otto masih melebar dan bahkan ada yang melambung di atas mistar gawang. Semarang tim bagus, pemain belakang mereka Lukau juga bermain sangat solid, kata Marcelo.